Sukarni merupakan tokoh sentral, penggerak pemuda untuk segera mendesak kemerdekaan melalui peristiwa Rengas Dengklok. Sukarni memiliki jejak di Yogyakarta. Rumah tempat ia tinggal masih berdiri kokoh sampai sekarang. Banyak masyarakat Jogja yang tak mengetahui keberadaannya. 78 tahun yang lalu, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peristiwa Rengas Dengklok. Jika menilik sejarahnya, peristiwa Rengas Dengklok adalah aksi para pemuda Indonesia menculik dan mengasingkan Soekarno-Hatta ke sebuah rumah kampung Bojong Tugu, Kelurahan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini karena perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin kemerdekaan Indonesia dibahas dengan para anggota PPKI, organisasi bentukan Jepang pada saat itu. Sedangkan golongan muda mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya, setelah Jepang mundur karena bom Hiroshima dan Nagasaki. Perbedaan pendapat dengan golongan tua mengakibatkan golongan muda menculik Soekarno-Hatta. Para penculik tersebut antara lain yakni Sukarni Kartodiwiryo, yang sekaligus menjadi ketua dalam kelompok muda yang bernama Pemuda Menteng 31. Sukarni juga berperan mengusulkan pemilihan kata di dalam teks proklamasi. Ia juga merupakan tokoh yang mengusulkan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta. Tak hanya itu, Sukarni membentuk Komite Van Aksi, semacam panitia gerak cepat pada 18 Agustus 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Sukarni lahir di Blitar pada 14 Juli 1916. Ayahnya adalah Dimun Kartodiwiryo, keturunan dari Eyang Onggo, juru masak Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Pijah, gadis asal Kediri. Usai peristiwa Rengas Dengklok dan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno, Sukarni dan keluarganya menetap di Yogyakarta dan memiliki rumah di Jalan Sunario 12, Kota Baru, Yogyakarta. Anaknya lahir, tumbuh besar dan bersekolah di Yogyakarta. Ibu Parialuti Indarwati Sukarni, anak ketiga Sukarni, menceritakan kisah rumah Sunario 12. Rumah itu ditinggali sejak kapan, Bu? Itu dari saya lahir 40 1940-an. 1940 ya, itu rumah Belanda. Ya, jadi pada dasarnya ayah saya itu memang orang pantai, jadi dia kesana sini ke desa sini saya diajak. Ibu Parialuti menceritakan, rumah tersebut memiliki peran penting dalam setiap peristiwa. Jadi itu rumah Sukarni bukan hanya rumah ayah saya, tapi tempat rapatnya ada Malik, Buyung Nasution, terus Samatan Malaka, Yamin, semuanya ke situ. Ya memang ayah saya itu orangnya rebellious, artinya, tapi dia dekat dengan Soekarno, dia dekat dengan semua orang, dia pinter kalau kesana kemari. Maksudnya unggah-ungguh apa, walaupun dia tuh orang kita. Dan semangat Indonesia itu nomor 1. Makanya dia diberi pahlawan nasional. Sukarni dan keluarga cukup lama tinggal di Yogyakarta hingga berpindah lagi menuju Jakarta karena tugas negara. Sukarni juga pernah menjabat sebagai duta besar di Peking, ibu kota Republik Rakyat Tiongkok, dan sampai menetap di sana. 40-an itu tinggal di sana sampai sekitar tahun berapa, Bu? Sekitar tahun saya berapa itu? 46 saya lahir. Saya umur 8 tahun, 46 sama 8, 54 dan 55 pindah Jakarta. Tuh, jadi itu rumah memang ditinggalin sama kakaknya ibu saya, Ibu Samsiar. Ya, jadi waktu SMA saya sudah masuk, ayah saya di penjara waktu zamannya Bung Karno. Dibilang adanya CIA, ditangkap di tempatnya ada Malik. Nah, masuk penjara di Budi Utomo selama 18 bulan. Saya masih SMA. Itu sesudah jadi duta besar di Peking.
Peristiwa Rengas Dengklok membuat nama Soekarni diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo, lantaran berjasa dalam merumuskan kemerdekaan dan mendesak proklamasi Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Ibu Parialuti Indarwati Soekarni pada 7 November 2014 lalu. Pemberian gelar pahlawan nasional itu didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2014 tanggal 6 November 2014. Ayah saya meninggal tahun 1971. 2016 itu saya dapat ke istana menerima pahlawan nasional karena memang Rengas Dengklok itu yang sejarahnya yang waktu nyulik Bung Karno itu. Kini, rumah di Jalan Sunario 12 itu kosong. Hanya dirawat oleh seorang penjaga dan beberapa kamar dibuka untuk indekos. Bangunan utama yang berada di depan kosong. Pemiliknya memutuskan menyewakan bangunan ini. Rumah ini juga mendapatkan penghargaan Pelestari Bangunan Heritage 2019 karena upaya konservasi, pengembangan dengan pendekatan metode adaptif reuse dengan menyuntikkan fungsi baru seperti kafe dan homestay, berfungsi untuk menarik generasi muda untuk mempelajari sejarah. Dan nanti kalau ada acara-acara seperti dinas kebudayaan, dia mau pakai silakan pemakaman. Saya kepengennya mau jadi galeri aja mas, desain atau apa. Jangan jadi orang pakai kantor 50 orang lah ya kan bisa kabeh. Iya. Tetap harus dirawat ya Bu, itu kan bersejarah juga gitu. Ya perawatannya tinggi mas. Rumah Soekarni telah menjadi tempat sekaligus pelindung bagi pahlawan bangsa, menjadi saksi bisu sebuah perjuangan. Bagaimana peristiwa-peristiwa besar terlahir di rumah ini? Bagaimana ide-ide bertukar menjadi gagasan? Bagaimana keluarga tumbuh? Anak-anak lahir, kenangan indah, manis, pahit, kemudian mengucap selamat tinggal untuk berpisah dengan rumah ini. Namun, kenangan-kenangan itu akan menetap, menyelip di atap-atap, bilik pintu, menyatu dengan ubin, dan terekam di tembok-tembok rumah. Semoga rumah ini tetap utuh dan selalu terawat, agar generasi berikutnya masih bisa menyaksikan bangunan bersejarah ini.